Halo kawan-kawan, berjumpa lagi. Udah banyak di dunia politik. Di dunia politik kita harus tahu juga kawan-kawan, karena memang kita menjadi objek bisa juga menjadi subjek. Maksudnya menjadi objek, kita akan memilih. Memilih itu menjadi subjek. Kemudian kita dipilih untuk anggota DPR atau presiden atau gubernur atau wali kota. Nah, itu menjadi objek pemilihan namanya. Nah, dalam dunia politik kita harus tahu juga, walaupun kita awam seperti saya, orang-orang awam biasa aja kan, harus ngerti juga sedikit-sedikit tentang bagaimana apa yang akan kita pilih sebenarnya. Selama ini di Indonesia khususnya mulai dari dulu-dulunya yang kita pilih adalah sepertinya tokoh itu orang-orang yang tertentu yang dipercaya. Itu sudah benar. Tapi belakangan kan sebenarnya ada yang menjadi topik sebenarnya untuk memilih seseorang itu bukan hanya tokoh, bukan hanya ketokohan orang. Artinya track record atau pengalaman orang itu, nama besarnya, bukan hanya berdasarkan itu. Sebenarnya berdasarkan program. Programnya apa? Macam-macam untuk kesejahteraan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Itu tetap dari situ. Itu yang dinamakan konstituante. Konstituante. Yang istilah-istilah kerennya yang kita juga kurang mengerti. Nah, dalam hal ini konstituante itu mengatur bahwasanya ada Undang-Undang nomor 33 itu kan ada. Kita kaitkan dengan masalah ekonomi. Kita suka dengan ekonomi karena ekonomi itu masalah perut, masalah kebutuhan kita. Kalau itu udah ambiar semuanya, kita masuk ke dalam jurang namanya jurang kemiskinan, malahan nestapa, fakir dan miskin. Dari hal yang biasa kita turun. Nah, masalah perut ini tidak bisa dikurangi atau dihentikan. Begitu. Jadi kawan-kawan, seperti saya juga ada ide dari saya sebenarnya. Kalau kita mau memilih sebenarnya ada janji-janji kampanye sebenarnya. Janji program-program apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah itu. Baik gubernur, wali kota, bupati, kemudian RT. Malahan RT RW pun harus mempunyai program tertentu. Harus punya program tertentu juga. Apa yang akan dilakukannya setelah dia diangkat. Jadi kalau sudah diangkat, dia apa yang akan dilaksanakannya sebagai dia pemerintah. Misalnya menjadi presiden. Karena deklarasi kemarin kan udah ada. Anies Baswedan diusung oleh Nasdem. Kemudian Ganjar Pranowo oleh mungkin presiden kita atau bagaimana kabarnya. Berita-berita begitu. Jadi yang signifikan sebenarnya kawan-kawan, kita yang kecil-kecil ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita inginkan. Oke lah program-program atau janji-janji kampanye yang banyak sekali itu. Tapi ada sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita. Ada nggak calon itu menjanjikan sesuatu yang hebat? Sebenarnya kecil, simpel. Seperti misalnya listrik gratis, sekolah gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu memang tingkat nasional, presiden namanya. Selama ini apakah saya yang bodoh? Apakah saya yang kurang informasi? Apakah saya yang tidak update? Apakah ada janji-janji itu? Paling tidak janji itu harus dilaksanakannya. Ada yang mengatakan mungkin itu susah. Listrik misalnya tidak bisa gratis atau minyak diturunkan. Nah, ini hal yang mendasar sama kita kan? Tidak akan bisa. Karena susah. Susah. Nah, kalau susah jangan jadi presiden. Maksud saya, kalau susahnya kalau memang mudah, itu kan tidak menjadi masalah. Yang susah itu makanya perlu ketokohan seseorang, perlu seseorang yang punya kecerdasan tertentu untuk jadi presiden. Jangan sembarang orang aja begitu dia janji tidak bisa kata anggotanya, kata aparatnya, tidak bisa tanpa dipelajarinya dulu. Dia harus bisa. Harus bisa. Paling tidak kalau dia janjikan listrik gratis untuk seluruh Indonesia atau BBM turun terus-menerus atau sekolah gratis kepada masyarakat semua, paling tidak diturunkan menjadi separuh dari sekarang. Paling tidak itu susah. Memang susah. Kalau mudah, semua orang bisa jadi presiden. Bisa jadi menurunkan itu. Karena itulah perlunya seseorang yang cerdas. Maksud saya memerlukan seseorang dan yang mampu untuk mengelola itu, karena itu kan perusahaan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang tidak bisa orang swasta masuk. Kalau sekolah bisa orang swasta masuk. Tapi kalau yang sekolah
sekolah pemerintah itu maksudnya digratiskan. Itulah yang akan digodok. Itulah yang akan dikerjakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Kita pilih. Jangan sembarang pilih aja. Pilih karena tokonya. Begitu dia sampai di atas, dia tidak mengerti lagi apa yang akan dikerjakannya. Untuk kesejahteraan rakyat itu apa? Tujuannya kan memilih pemimpin itu kita kalau kita memilih pemimpin, kita agar kesejahteraan kita meningkat bersama-sama. Makanya kita pilih dia. Kalau tidak akan meningkat bersama-sama dengan termasuk yang kita pimpin bersama-sama meningkatkan kesejahteraan. Kalau tidak, untuk apa kita pilih? Kan begitu. Itu ukurannya sebenarnya dari kita ini. Yang kita secara awam ini aja. Sampai sekarang dari mulai dulu, dari reformasi sampai sekarang saya belum mendengar itu. Karena tiap-tiap tahun, tiap-tiap periode presiden, tarif listrik tetap naik. Kemudian BBM tetap naik. Sekolah bukannya makin murah, tapi makin mahal. Dulu ada wajib belajar ke waktu zaman Soeharto. Itu gratis semua. Tapi untuk universitas kan belum. Maksud saya seluruh pendidikan sampai universitas, sampai 1, S2, S3, S4, S10 pun digratiskan. Itu janji kampanye. Misalnya 2 tahun dia menjabat akan saya laksanakan listrik turun separuh. Tarif listrik. Yang konkret kawan-kawan, yang konkret. Tidak usah berbusa-busa mengatakan akan melaksanakan kesejahteraan untuk seluruh orang Indonesia. Apa kesejahteraan itu? Apa bentuknya yang konkret? Itu maksud saya. Kalau saya cara memilih saya seperti itu. Kalau ada yang menjanjikan hal tersebut, konkret dia. Berapa bulan waktunya? 1 tahun kah dia menjabat atau 2 tahun dia menjabat? Paling tidak segini. Itu ada ukuran tertentu. Itu namanya program menurut saya. Menurut orang lain tidak tahulah saya kan. Itu cara memilih pemimpin menurut saya, karena udah ada deklarasi tentang calon-calon yang akan dimajukan. Apakah seperti Anies atau Ganjar ini mampu? Kalau dua-duanya menjanjikan hal itu, tinggal picing mata kita lagi. Baru kita menengok ketokohannya lagi. Begitu kawan-kawan. Maksud saya seperti itu kira-kira. Apa mungkin saya yang bingung atau bagaimana? Atau saya yang tidak update selama ini? Terserah kawan-kawan. Saya cuma menyampaikan sebuah ide.